Ada dua masalah yang menyebabkan MPA ini harus lahir. Yang pertama adalah tentang tiba-tiba hadirnya akta pendirian. Sekali lagi saya ulang, akta pendirian Asita. Bukan akta perubahan atau bukan akta pengesahan kepengurusan, tapi adalah akta pendirian Asita 2016. Yang sangat melukai kita semua jika kita membaca dengan seksama tentang akta 2016 itu adalah satu, proses lahirnya akta ini mengabaikan nilai-nilai luhur ADART. Bagaimana mungkin pada saat itu 2016 beberapa nama tiba-tiba maju ke notaris, kemudian ujuk-ujuk mendirikan Asita yang baru, mendirikan ya, karena memang aktanya tertulis akta pendirian. Mendirikan Asita yang baru tanpa melalui proses munasus atau tanpa mandat dari anggota. Itu yang pertama. Yang kedua, yang agak menyakitkan di fakta lahirnya akta 2016 adalah bahwa nama-nama founding father, para pendiri Asita pada tahun 71 itu terhapuskan. Ya, terhapuskan. Nama-nama pendiri seingat saya misalnya Pak Sri Mulyono, bahkan Pak Sultan Hamengkubuwono, Pak Sri Budoyo, itu tidak ada lagi tertulis di akta 2016 dan berganti menjadi hanya nama-nama 4 orang, ya, yakni satu Pak Asnawi Bahar, kemudian yang kedua Ibu Rusmiati, ketiga Misto Leo Faisal, dan yang keempat Julian Ridarwis. Untuk dua nama terakhir tadi, kedua sahabat kita Julian Ridarwis dan juga Misto Leo Faisal sudah memberikan pernyataan bahwa mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya nama mereka dalam pembentukan akta pendirian itu. Yang ketiga, masih tentang akta, jika teman-teman anggota se-Indonesia membaca dengan seksama, maka teman-teman akan melihat bahwa maksud dan tujuan dari keberadaan Asita sudah sangat berubah total. Bahkan jika kita melihat lebih detail lagi, nyaris keberadaan akta 2016 itu sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan dunia atau industri pariwisata. Problem yang kedua yang menyebabkan lahirnya MPA adalah tentang penggunaan keuangan DPP periode 2015-2019 di bawah kepemimpinan Bapak Asnawi Bahar yang tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Teman-teman, dalam penyelenggaraan Munaslup 2019 yang lalu di DKI Jakarta, bagi teman-teman anggota yang hadir pada saat itu, masih sangat segar dalam ingatan kita. Mungkin banyak yang bertanya, ya selama ini banyak yang mencoba untuk menghubungi saya langsung dan bertanya, bukankah masalah uang periode 2015-2019 itu sejatinya adalah merupakan tanggung jawab dari kepengurusan sebelumnya, yakni kepengurusan di bawah kepemimpinan Pak Asnawi, bukan menjadi tanggung jawab kepengurusan di bawah kepemimpinan Ibu Rusmiati sekarang ini? Maka jawaban kita adalah jelas bahwa ada dua yang melatar belakangi. Yang pertama, pada periode 2015-2019, Ketua Umum kita saat ini secara kebetulan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Asita periode 2015-2019. Artinya, secara langsung, kita yang pandai berorganisasi juga sudah tahu bahwa pihak-pihak dalam organisasi apapun yang bertanggung jawab secara langsung dalam pengelolaan keuangan, uang masuk dan uang keluarnya organisasi adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. Itu yang pertama.
Yang kedua, jika pun kita ingin melepaskan itu, untuk tidak harus membebankan tanggung jawab ini kepada Ketua Umum sekarang, maka teman-teman seluruh Indonesia yang hadir dalam Munaslup tahun lalu harus mengingat satu hal, bahwa Munaslup tahun lalu di hadapan kita semua di floor yang dihadiri oleh ratusan anggota pada saat itu, jelas mengamanahkan kepada kedua calon ketua umum. Ya, pada saat itu pemilihan ketua umum belum dilakukan. Munaslup mengamanahkan kepada Ibu Hasiana sebagai calon ketua umum, kepada Ibu Rusmiati sebagai calon ketua umum, bahwa kelak pada hari itu siapapun yang terpilih sebagai ketua umum berjanji menyatakan sanggup, dan itu dibacakan di hadapan kita semua waktu itu, menyatakan sanggup untuk mampu memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan DPP periode sebelumnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan semua pernyataan ini, semua hasil Munaslup ini tercatat dalam notulen secara resmi yang telah diserah terimakan kepada DPP yang terpilih tahun lalu hanya dalam tempo tidak lebih dari 1 bulan sejak Munaslup diadakan. Yang kedua, semua hasil-hasil Munaslup tahun lalu juga terekam dengan baik oleh audio maupun video. Oleh karena itu, menyangkut keuangan ini, sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa secara langsung Ketua Umum saat ini adalah kebetulan sebagai bagian dari pengguna anggaran DPP pada periode sebelumnya karena posisinya adalah sekjen. Yang kedua, di luar dari itu, bahwa jelas amanah mempertanggungjawabkan keuangan periode sebelumnya menjadi beban bagi Ketua Umum yang terpilih tahun lalu di Munaslup DKI Jakarta, dan berjanji akan menyerahkan laporan ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teman-teman, sedikit tambahan dari saya sebelum saya coba menyerahkan untuk adanya sepatah dua patah kata dari Pak Ben Sukma, bahwa tentang akta dan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan ini. Ini adalah merupakan fokus dari DPD DKI Jakarta setelah Munaslup tahun lalu untuk mengejar LPJ itu. Kemudian seingat saya ada sebanyak sekitar 3 kali DPP berusaha untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban itu. Namun 3 kali pula ditolak oleh DKI. Kenapa DKI sangat ngotot meminta itu? Satu, untuk menjalankan amanah Munaslup. Yang kedua, teman-teman seluruh Indonesia harus tahu bahwa nominal jumlah uang yang diserahkan oleh DPD DKI kepada DPP setiap periode itu jumlahnya tidak sedikit. Ya, antara 200 sampai 250 juta. Jadi sangat beralasan jika DKI mengejar pertanggungjawaban penggunaan keuangan itu. Nah, yang kedua, akhirnya menjadi satu kesatuan dengan akta. Secara tidak sengaja, dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban yang ketiga kalinya oleh DPP ke DKI, kemudian sudah menggunakan akuntan independen, ternyata laporan keuangan itu menyertakan akta asita yang didirikan tahun 2016. Bukan akta tahun 1975. Itulah kenapa sehingga akhirnya ini semua terbongkar. Jadi ada ketidaksengajaan dari DPP. Pertanyaan bagi kita adalah, jika niatnya memang benar dalam mendirikan akta itu adalah berupa sebuah kekeliruan, maka ada waktu lebih dari 3 tahun untuk itu dibenahi sejak tahun 2016, tapi tidak dilakukan juga. Yang kedua, jika dasar pendirian akta itu niatnya benar, maka paling tidak pada saat Munasus tahun lalu atau pada saat Munasus tahun 2017 di Bandung, semua tentang akta ini harusnya dibuka
seterang-terangnya disampaikan kepada anggota yang hadir, tapi juga tidak dilakukan. Oleh karena itu, melanjutkan itu, ada waktu 1 tahun yang teman-teman anggota DKI berikan, teman-teman seluruh Indonesia berikan kepada DPP untuk dibenahi, tapi laporan keuangan Akta 2016 itu tetap tidak dibenahi sampai hari ini. Yang ada adalah perlawanan atau penegasan dari DPP oleh Ketua Umum yang tetap merasa bahwa posisinya dan dirinya adalah benar. Yang lebih jauh lagi, yang kita sangat sayangkan, sikap kritis dari DPD DKI malah ditanggapi semakin salah. Ya. Teman-teman seluruh Indonesia mengetahui bahwa DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada DPD DKI Jakarta. DPP telah mengeluarkan surat pemecatan kepada beberapa anggota DKI yang dianggap sebagai pelopor dari munculnya MPA ini. DPP bahkan mengeluarkan surat pemecatan keanggotaan kepada perusahaan Ketua DPD DKI Jakarta, yakni Marintur. Padahal semua tahu bahwa majunya Ketua Umum saat ini dalam perebutan posisi Ketua Umum tahun lalu semata-mata karena didukung oleh rekomendasi DPD DKI Jakarta. Tanpa rekomendasi itu, maka tentu tidak ada alasan bagi Ketua Umum saat ini untuk maju tahun lalu. Di luar dari itu, teman-teman seluruh Indonesia, perlu saya tambahkan bahwa ada proses pertemuan yang terus berupaya MPA lakukan dengan pihak DPP. Ya. Sekitar 3 kali kami mencoba melayangkan ajakan kepada Ketua Umum, dalam hal ini DPP, untuk bertemu dengan kami dari MPA. Yang pertama ditolak, yang kedua Ketua Umum hadir, tapi hanya tidak lebih dari 5 menit, kemudian harus pergi lagi. Yang ketiga, minggu lalu Ketua Umum secara pribadi melalui saya meminta untuk dijembatani adanya pertemuan terakhir antara beliau dengan MPA. Dan oleh MPA sudah kita siapkan waktu kemarin, pukul 13. Kita menunggu, tapi malam sebelumnya kita malah mendapatkan surat jawaban dari Ketua Umum yang bunyinya justru semakin tidak bagus. Menantang. Ya. Bunyinya sangat menantang. Bahkan di situ agak lucu karena beliaulah yang mengejar saya untuk mengatur pertemuan dengan MPA, tapi beliau yang tiba-tiba memberikan syarat. Syarat-syaratnya adalah antara lain, 1, MPA ini harus dibubarkan. Syarat kedua, bahwa laporan ke polisi harus kita cabut. Dan ada 5 syarat lainnya. Ya. Yang jika syarat itu kita tidak penuhi, maka dia tidak akan bertemu. Padahal yang mengejar untuk ketemu, beliau. Terakhir dari saya, teman-teman seluruh Indonesia, yang saat ini jumlahnya sudah hampir 100 bergabung dengan kita, bahwa proses tentang keberadaan Akta 2016 ini sudah MPA masukkan ke ranah hukum. Karena proses pertemuan dengan Ibu Ketum dan juga DPP tidak pernah terjadi, proses untuk mencari jalan keluar secara kekeluargaan juga tidak pernah ada. Bahkan pertemuan kemarin juga diabaikan, bahkan keluar ancaman MPA harus dibubarkan dan segalanya, maka proses pelaporan kepada pihak berwajib atas lahirnya Akta 2016 tetap berlanjut. Yang kedua, dalam tempo yang tidak lama lagi, MPA juga akan memasukkan laporan kedua kepada pihak berwajib, yakni atas penggunaan keuangan DPP periode tahun 2015-2019 yang tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Itu teman-teman, sekilas dari saya, walaupun
Banyak yang saya coba jelaskan, tapi saya berusaha untuk merangkumnya agar lebih efisien dan efektif. Semoga teman-teman bisa menerima dan mencatatnya dengan baik, paling tidak merekam, bahwa ini adalah merupakan kronologi dari kejadian, terutama tentang dua hal, yakni munculnya Akta 2016, Akta Pendirian Asita tahun 2016, ditambah dengan masalah keuangan DPP 2015-2019 yang tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, serta kenapa MPA atau Majelis Penyelamatan Asita harus muncul. Sekian dari saya untuk sementara. Sebelum saya membacakan deklarasi, saya ingin memberi kesempatan kepada orang tua kita, Ketua Umum DPP Asita 2 periode, Bapak Ben Sukma Harahap. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya ingin menekankan kembali, pertama LPJ. Selain daripada laporan keuangan, laporan organisasi juga tidak pernah dibuat. Ya, selama artinya begini, laporan organisasi juga tidak pernah dibuat. Apa yang dibuat, apa yang terjadi, bagaimana segala macam. Ya, itu pertama. Yang kedua, akte 2016 ini dari 6 orang, 2 orang tidak mengakui menandatangani. Dari 4 orang. Dari 4. 2 tidak mengakui menandatangani. Ada pakai surat di atas meterai. Ya. Leo Faisal di atas meterai, kalau saudara Juliandre menyatakan secara lisan, per telepon dan direkam. Dan yang ketiga, kami telah memanggil notarisnya, notaris pembuat akte. Dia mengaku tidak pernah melihat orang-orang ini, kecuali Bu Ros sendiri. Notaris ini pun telah mengakui dan telah kami rekam pernyataannya. Jadi dengan sendirinya, sebenarnya akte 2016 ini mencoba mengerubah, mengalihkan Asita yang ada didirikan tahun 1971 atau 1975, aktanya 1975. Nah, menjadi akte 2016 yang baru. Dengan nama-nama pendiri yang baru. Dengan nama-nama pendiri yang baru, hanya 4 orang. Dan tidak pernah mendapat mandat dan tidak pernah membuat munaslup. Nah, akte ini dipergunakan untuk dapat proyek. Ya, itu sajalah saya kasih tahu. Dapat proyek di mana-mana. Ya. Nah, bagi kita soal notaris ini telah mengaku, berarti terjadi 2 kesalahan. Pertama, kesalahan akte yang dibuat tidak benar. Kedua, orang mengaku tidak ditandatangani. Ketiga, mempergunakan akte itu untuk hal-hal yang menyesatkan, begitulah. Nah, di sini saya kira perlu kita pertimbangkan hal itu. Yang ketiga, sebenarnya pada waktu saya timbang terima kepada saudara AB, uang kas Asita itu 300 juta di bank maupun cash. Tidak pernah ada pertanggungjawaban dan hanyut di sungai. Entah di sungai mana itu. Nah, itulah kira-kira yang harus kita pikirkan. Jadi anggota Asita yang seperti ini tidak dapat kita pertahankan lagi. Kita harus bukan buat yang baru, kita rebut. Kita singkirkan orang-orang yang nggak perlu itu. Yang orang-orang oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi, ketenaran, dan segala macam di dalam Asita. Sekarang masanya, sekarang waktunya. Tidak ada besok, hari ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ben atas penyampaiannya yang sangat singkat dan tegas. Bisa kita bacakan, Bang Rahmat? Mungkin bisa ini di sini. Ya. Baiklah.
samping, jadi ya, samping aja. Baiklah, teman-teman anggota Asita dimanapun berada di seluruh Indonesia, sampailah kita kepada acara utama hari ini, yakni saya kebetulan didaulat untuk membacakan deklarasi Majelis Penyelamat Asita tentang Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia yang disingkat Asita. Sebelumnya kebetulan di depan saya juga sudah hadir beberapa wartawan nasional. Mohon perhatiannya teman-teman media. Saya akan masuk untuk membacakan deklarasi ya. Nanti juga akan kita bagikan deklarasi ini. Teman-teman anggota Asita seluruh Indonesia, izinkan saya untuk membacakan deklarasi atas nama Majelis Penyelamat Asita. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Majelis Penyelamat Asita tentang Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Asita. Kami, anggota Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Asita, yang disebut namanya di bawah ini. 1. Adi Sudarmawan, Malang. 2. Ahmad Al-Jufri, Surabaya. 3. Arta Hanif. 4. Asrul Aziz Tabah. 5. Ben Sukma. 6. Chandra Salim. 7. Jedi. 8. Hasyana Ashadi. 9. Herna Danu Diningrat. 10. Ibnu Mas'ud. 11. Joko Purwanto. 12. Muhammad Rahmat. 13. Nani Sutaningtyas. 14. Opan Lamara. 15. Sahlan. Yang terhimpun di dalam Majelis Penyelamat Asita, selanjutnya disebut MPA, berkumpul di Jakarta pada hari ini, tanggal 2 Juli 2020 untuk mendeklarasikan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai tujuan wisata utama di kawasan Asia Tenggara. Menginginkan Asita sebagai organisasi yang profesional, yang memiliki manajemen yang kuat dan akuntabel, berada di garis terdepan bergandengan tangan dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri ke destinasi wisata yang ada di Indonesia. Menyadari organisasi Asita saat ini tidak lagi dikelola dengan profesional, tidak lagi memiliki manajemen yang kuat, dan tidak lagi akuntabel yang ditandai dengan lahirnya pendirian Asita Tandingan sebagaimana tercatat di Akta nomor 30 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Hanif SH MKR, notaris di Kota Bekasi, yang di dalam dokumen akta itu tertulis para pendirinya adalah Asnawi Bahar, Dr. Nunung Rusmiati MSI, Julian Ridarwis PhD, Misto Leo Faisal, di mana mereka adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asita periode 2015-2019. Menimbang organisasi Asita periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Dr. Nunung Rusmiati MSI mengakui ke-1 bahwa Dr. Nunung Rusmiati selaku Sekretaris Jenderal DPP Asita periode 2015-2019 yang menyanggupi menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sesuai amanat Munaslup tahun 2019 di Jakarta, dan sekarang Dr. Nunung Rusmiati MSI adalah Ketua Umum DPP Asita periode 2019-2024 telah gagal memberikan laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sebagaimana mestinya. Laporan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Barata Arifin, Mumajad dan Sayuti atau BAMS atas permintaan DPP Asita bahwa yang diaudit adalah organisasi Asita yang didirikan tahun 2016 sesuai akta pendirian nomor 30
tanggal 28 Desember tahun 2016 bukan Asita yang didirikan tahun 1971 yang selama ini kami atau kita ikuti bersama. Sehingga hal ini tidak dapat kami terima sebagai anggota Asita. Kedua, Akta nomor 30 tanggal 28 Desember 2016 yang mana Dr. Nunung Rusmiati MSI merupakan salah satu pendirinya yang dibuat di hadapan Notaris Hanif SHMKN, notaris di Kota Bekasi, yang kemudian telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU 008150 AH 0107 tahun 2016 sebagai dokumen sah pendirian Asita dan dijadikannya sebagai dasar dalam membuat keputusan organisasi. Menyatakan bahwa organisasi Asita yang sah dan yang kami akui adalah Asita yang didirikan tanggal 7 Januari 1971 yang kemudian dicatatkan di notaris Raden Suratman di dalam akta nomor 170 tanggal 15 Maret 1975. Sedangkan pembuatan akta nomor 30 tanggal 28 Desember 2016 oleh oknum pengurus Asita pada saat itu tidak pernah mendapatkan persetujuan anggota Asita, dan oleh karena itu pembuatan akta tersebut adalah tidak sah, melawan hukum, dan mempermalukan Asita sebagai organisasi tempat berhimpunnya perusahaan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata se-Indonesia. Menuntut para oknum pembuat akta nomor 30 tanggal 28 Desember 2016 untuk meminta maaf kepada seluruh anggota Asita se-Indonesia melalui media cetak nasional dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mengajak seluruh anggota Asita se-Indonesia untuk merapatkan barisan, bersatu padu untuk kembali mewujudkan organisasi Asita yang profesional, yang memiliki manajemen yang kuat dan akuntabel, sesuai amanah dan semangat Akta Pendirian Asita nomor 170 tanggal 15 Maret 1975. Memutuskan bahwa kami atas nama anggota Asita se-Indonesia yang berpegang teguh kepada Asita yang didirikan tahun 1971 tidak mengakui, sekali lagi, tidak mengakui kepemimpinan Dr. Nunung Rusmiati MSI dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat periode 2019-2024 bentukan Dr. Nunung Rusmiati MSI. Oleh karena itu, kepengurusan Asita di Dewan Pimpinan Pusat untuk sementara waktu dipimpin oleh caretaker atau pejabat sementara berbentuk presidium, yaitu 1. Ben Sukma Harahap sebagai Ketua Presidium Merangkap Anggota. 2. Muhammad Rahmat sebagai Sekretaris Merangkap Anggota. 3. Betty sebagai anggota. 4. Chandra Salim sebagai anggota. 5. Sahlan sebagai anggota. Kepada caretaker atau presidium, kami amanahkan untuk ke-1, membentuk kepengurusan sementara untuk melakukan konsolidasi anggota secara nasional dan menginventaris anggota yang setia kepada Asita yang didirikan tahun 1971. Kedua, mendata, mencatat, serta mengambil alih seluruh aset milik Asita 1971. Ketiga, membangun komunikasi dan konsolidasi dengan mitra kerja Asita di Indonesia dan di dunia, khususnya dengan pemerintahan dan organisasi pariwisata lainnya. Keempat, menyelenggarakan Musyawarah Nasional Khusus atau Munasus dan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Asita dalam waktu sesingkat-singkatnya, paling lama 30 September 2020. Kelima, menjaga nama baik Asita sebagai organisasi profesional dan mengelola Asita dengan manajemen yang kuat dan akuntabel. Keenam, menghimbau kepada seluruh DPD Asita se-Indonesia
untuk tetap menjalankan roda organisasi seperti biasa sambil menunggu penyelenggaraan Munaslup mendatang. Disepakati di Jakarta pada tanggal 2 bulan Juli tahun 2020 dalam 2 salinan asli dalam bahasa Indonesia yang bertanda tangan 1. Adi Sudarmawan, Ahmad Al-Jufri, Atta Hanif, Asrul Aziz Taba, Ben Sukma, Chandra Salim, Jedi, Hasyana Ashadi, Herna Danu Diningrat, Ibnu Mas'ud, Joko Purwanto, Muhammad Rahmat, Nani Sunangtias, Opan Lamara, dan Sahlan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga deklarasi oleh MPA hari ini akan membuka mata kita semua dan berharap dengan doa yang tulus setulus-tulusnya kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa merahmati, meridhoi perjuangan kita untuk mengembalikan Asita menjadi Asita 1971 dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya manfaat kepada segenap anggota seluruh Indonesia tanpa pilih kasih dan tanpa melihat dikotomi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.